Dalam perkembangan hukum pidana dikenal istilah keadilan restoratif. Perkembangan ini dikarenakan sistem retributif yang selama ini diterapkan ternyata tidak sepenuhnya dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Penerapan restoratif justice sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dalam penyelesaian perkara pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Baru-baru ini banyak sekali santer berita soal restoratif justice atau keadilan restoratif. Merilis berita dari Jarak News, Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Jampidum Dr. Fadil Jumhana menyetujui 9 dari 10 permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada Senin 13 Juni 2022. Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain telah dilaksanakan proses perdamaian di mana tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf. Tersangka belum pernah dihukum. Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana. Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun. Tersangka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar. Pertimbangan sosiologis, masyarakat merespon positif. Sementara satu berkas perkara tidak dikabulkan dikarenakan perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh tersangka bertentangan dengan nilai-nilai dasar sesuai peraturan Jaksa Agung atau Perja nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Selanjutnya Jampidum memerintahkan kepada para kepala kejaksaan negeri untuk menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan SKP 2 berdasarkan keadilan restoratif sesuai Perja nomor 15 tahun 2020 sebagai perwujudan kepastian hukum. Nah, apa sih yang dimaksud penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif atau restoratif justice itu? Bagi aparat penegak hukum, APH seperti polisi, jaksa, dan hakim atau orang yang bergelut di bidang hukum seperti lawyer atau advokat, hal tersebut sudah tak asing lagi. Dalam perkembangan hukum pidana dikenal istilah keadilan restoratif. Perkembangan ini dikarenakan sistem retributif yang selama ini diterapkan ternyata tidak sepenuhnya dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum pidana menurut keadilan retributif adalah orientasi keadilan ditujukan kepada pelanggar dan semata-mata karena pelanggaran hukumannya. Pelanggaran terhadap hukum pidana adalah melanggar hak negara, sehingga korban kejahatan adalah negara. Sehingga konsep retributif justice yang tidak memberikan tempat terhadap perlindungan terhadap korban. Mengingat korban tindak pidana tidak hanya dapat mengalami kerugian material, melainkan sangat dimungkinkan mengalami kerugian imaterial. Pengertian dari keadilan restoratif atau restoratif justice adalah upaya untuk memberikan suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau keluarganya terhadap korban tindak pidana tersebut atau keluarganya, atau upaya perdamaian di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik
dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan di antara para pihak. Diharapkan dengan pelaksanaan keadilan restoratif, yaitu keadilan ini adalah suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang. Penerapan restoratif justice sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dalam penyelesaian perkara pidana didasarkan atas beberapa kebijakan, yaitu pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban, criminal justice system that disempowers individu. Kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat, taking away the conflict from them. Ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan in order to achieve reparation. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan berwenang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara, bertanggung jawab menuntut saluran hierarki. Dalam melakukan penuntutan, jaksa harus memiliki alat bukti yang sah demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai pelaksana perannya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jerah pada pelaku dengan hukuman yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku. Dalam Perja nomor 15 tahun 2020 memuat mengenai kewenangan jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif atau restoratif justice merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan win-win solution dan menitik beratkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana. Restoratif justice diharapkan mampu menyelesaikan perkara tindak pidana ringan atau tipiring tanpa kemeja hijau. Karena di Perja tersebut tertuang bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan berbagai pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Kemudian daripada itu, untuk melakukan proses penegakan hukum dalam restoratif justice tersebut perlu adanya keterlibatan pihak lain di luar kejaksaan, yaitu kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Memang diakui bahwa Perja nomor 15 tahun 2020 kembali menjadi perbincangan hangat di halayak. Bahkan setiap ada restoratif justice, pihak Kejaksaan Agung selalu membuat rilis berita. Apalagi Jaksa Agung telah membuat wacana terkait keadilan restoratif. Tidak perlu lagi penegakan hukum terhadap korupsi dengan angka di bawah 50 juta dan bisa diselesaikan dengan pengembalian kerugian. Pernyataan tersebut kemudian menuai polemik karena dianggap akan bertentangan dengan pasal 4 dalam Undang-Undang Tipikor. Dengan saya, Karl Turo. See you again.